Pemilihan presiden memang baru akan digelar 21 bulan lagi, namun genderang pertarungan menuju RI 1 periode 2019-2024 sudah mulai ditabuh. Setelah revisi Undang-Undang Pemilu disahkan, partai-partai kembali bermanuver untuk meraba peluang dan memantapkan posisi mereka. Undang-undang setuju. Undang-undang pemilu yang mensyaratkan ambang batas pencalonan presiden 20-25% berdasar hasil pemilu 2014 telah disahkan. Terbelahnya sikap partai dalam pengesahan RUU Pemilu dinilai banyak pihak sebagai gambaran awal arah koalisi. Meski pendaftaran calon presiden baru akan dibuka Agustus 2018, sudah ada 5 partai yang siap mengusung kembali pencalonan Joko Widodo. Golkar, Nasdem, P3, Hanura, dan PKPI. Apabila ditambah PDIP, koalisi ini akan menguasai 52,95% suara dan kursi di parlemen. Jika komposisi itu tidak berubah, Joko Widodo diperkirakan hanya akan menghadapi 1 orang lawan dalam pemilu 2019. Prabowo Subianto kembali santer disebut-sebut menjadi calon kandidat kuat dalam Pilpres 2019. Hingga kini, baru Gerindra yang menyatakan tetap akan mengusung ketua umum partainya. Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat dan Partai Gerindra Kamis malam bisa berujung ke peluang koalisi kedua partai. Perolehan suara Demokrat dan Gerindra yakni 10,19% dan 11,81% bisa menjadi modal mencalonkan calon presiden sendiri. Namun, kata koalisi masih jauh dari sepakat. SBY dan Prabowo tak secara gamblang memastikan ikatan koalisi terjalin untuk pemilihan presiden 2019. Ya, perlahan tapi pasti, gerilya cari kawan gencar dilakukan. Pesta demokrasi pemilihan presiden menjadi tujuan demi berkompetisi merebut kursi nomor 1 di negeri ini. Cindy Agustina Tarik, CNN Indonesia. Isyarat ambang batas pencalonan presiden 20% kursi atau 25% suara mengunci partai politik untuk berkoalisi demi mengusung calon presiden. Manuver politik pun gencar dilakukan demi mendapatkan kawan. Gerilya politik jelang Pilpres 2019 menjadi tema editorial view kita hari ini. Dan telah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia, Dewan Redaksi CNN Indonesia Alvito Denova Ginting. Selamat siang, Bang Vito. Sore ya. Masih siang seharusnya Bang Vito. Masih siang mungkin bagi kita, tapi bagi partai lain ini sudah sangat sore dan kekhawatirannya akan segera malam. Hitungan bulan lagi Pilpres akan segera berlangsung. Tapi kita berbicara sedikit mengenai Undang-Undang Pemilu dulu. 20%, 25% partai politik dikunci harus berkoalisi. Ini kan secara tidak langsung kita meminta mereka untuk kawin paksa begitu anggota DPR. Apa tanggapannya sejauh ini? Yang pertama, 20% itu sebenarnya udah wacana yang sudah lama ya. Dari tahun 2004 atau 2009 itu sudah diwacanakan. Tapi kemudian baru sekarang-sekarang ini ditetapkan. Walaupun sebenarnya MK sudah membatalkan itu ya. Artinya seharusnya ini tidak jadi isu sih sebenarnya. Kalau ya 20% itu ada plus minusnya. Minusnya adalah pembatasan atau pengurangan hak orang untuk maju sebagai presiden dengan permainan hitung-hitungan suara, kedekatan, sedikit paksaan dan lain sebagainya, jumlah calon bisa berkurang sekali, sangat signifikan dan itu akan melanggengkan kekuasaan. Tapi buruknya juga kita nggak bisa kontrol tuh siapa yang jadi calon presiden nantinya. Saya tiba-tiba bisa bikin partai karena saya banyak uang. Terus saya dan kita tahu politik Indonesia adalah heavy money politics gitu. Dengan uang yang saya punya, saya sebar sedemikian rupa, saya punya potensi untuk jadi presiden. Padahal saya nggak punya kompetensi, nggak punya kapabilitas. Atau jangan-jangan saya nggak layak karena saya pernah punya track record yang buruk di kriminal, misalnya jadi penjahat dan lain sebagainya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, sebenarnya buat partai-partai yang partai-partai yang menyaksikan 20% itu kemudian bisa dengan agak confident maju ke MK lagi untuk kemudian menjudicial review-kan 20%. Ini mungkin yang dibangun, semangat ini yang dibangun dalam pertemuan tadi malam kali. Yang paling utama itu sebenarnya bagaimana kemudian Pak Prabowo mencoba untuk menarik Pak SBY gitu ya, karena kan Demokrat ini kan oposisi tapi malu-malu, nggak pernah mau berkoalisi, tapi semua
keputusannya selalu berseberangan dengan pemerintah gitu. Jadi lebih dekat dengan PKS dan Gerindra gitu. Nah mungkin PKS dan Gerindra melihat kalau misalnya begini ceritanya kenapa kita nggak bergabung sekalian membuat poros yang lebih kuat lagi gitu. Bukan hanya untuk isu 20% presidential threshold ini tapi juga untuk 2019. Rasanya sih begitu ya sampai sejauh ini. Menurut Anda ini memang salah satu cara untuk kemarin banyak sekali yang mengatakan bahwa kita sudah bisa pastikan hampir 100% Jokowi akan diusung kembali di 2019. Semua partai yang mengusungnya sudah memastikan itu. Ini hanya semacam gertak sambal atau memang ini strategi yang dibangun sejak awal sehingga langkah partai-partai pengusung Jokowi akhirnya juga harus berkaca. Oh ya, Jokowi tidak akan menjadi calon tunggal. Ada orang-orang lain yang akan maju melawan Jokowi. Kalau melihat hitungan seperti sekarang ini, rasanya calon paling banyak cuma 2 pada akhirnya. Golkar dan Nasdem pagi-pagi sudah menyatakan mencalonkan Jokowi bahkan sebelum wacana 20% itu bergulir begitu. P3 dengan kisruh di dalam tubuh partainya, kemudian Romi mendeklarasikan P3 mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden untuk 2019. Masih ada Hanura yang rasanya nggak akan mungkin kemana-mana gitu. Masih ada PDI Perjuangan begitu, kecuali kalau PDI yakin dengan calon yang nggak tahu mungkin menetapkan Mbak Puan maju sebagai calon presiden dan lain sebagainya. Tapi rasanya akan tetap di situ gitu. Nah ini sebenarnya politik yang kemudian diantisipasi rasanya dengan penetapan 20% itu. Kita kan nggak bisa percaya ya sejarah menunjukkan bahwa politik itu bisa berubah sangat cair. Dan dinamis. Hari ini ya, PAN lah contohnya, contoh kata PAN. Bahkan Pak Jokowi dengan sangat keras bercerita di P3 dan menyebut PAN sebenarnya sudah komit sama kita, tapi pada akhirnya ada di seberang. PAN kemudian juga membalas, kita juga sudah komit dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disepakati, tapi kemudian akhirnya lepas juga. Ya artinya politik itu tidak bisa koalisi yang dikatakan koalisi juga nggak bisa dikatakan koalisi permanen begitu kan. Gerindra dan PKS misalnya di tingkat nasional nggak ada isu, tapi di daerah PKS bisa bergabung dengan PDI Perjuangan, begitu juga Gerindra dengan Nasdem misalnya dan lain sebagainya. Jadi ini hanya untuk memastikan saja yuridis formal bahwa ya 20%. Jadi buat Pak Jokowi ini memberikan tingkat confidence level yang cukup tinggi untuk bisa maju lagi. Gitu. Cair dan dinamis, artinya yang mengusung Jokowi juga bisa berbalik badan di last minute nanti? Bisa, tapi dengan adanya 20% itu mereka agak sulit ya? Agak susah gitu. Karena dan lagi kan incumbent itu selalu memberikan nilai lebih ya kalau misalnya kita bicara soal kontestasi politik. Knowing bahwa track recordnya Pak Jokowi juga nggak ada masalah sampai sekarang ini gitu. Jadi orang incumbent yang nggak punya masalah biasanya akan langgeng di putaran kedua gitu ya, atau di periode kedua gitu. Itu yang mungkin dipelajari oleh partai-partai pendukung lain. Yang harus kita cermati adalah apakah kemudian, karena begini Vira, kalau kita bicara soal pertemuan tadi malam, itu banyak yang nggak jelasnya gitu. Pertama begini, kalau mau... Yang tidak jelas di mana? Karena kan dalam jumpa pers sudah memastikan bahwa mereka tidak berkoalisi, versi Ketua Umum Partai Demokrat, mereka hanya akan melakukan kerjasama politik dan mengawal kinerja pemerintah. Nah itulah yang menurut saya... Itu yang menjadi tidak jelas. Itu menjadi tidak jelas. Kalau mereka mau melakukan koalisi, ya katakan saja bahwa ini koalisi, dan koalisi itu tidak perlu diseremonikan dengan makan nasi goreng bareng-bareng gitu kan. Bisa saja ya komunikasi dijalin dan kemudian mereka katakan bahwa ini sekarang poros ini ditambah Demokrat di dalamnya gitu. Nah ini kan katanya kan usulnya dari Pak Prabowo. Pak Prabowo mendekati Pak SBY. Kita juga pernah punya sejarah di 2009 bagaimana Pak SBY dan Pak Prabowo itu saling tuding dan saling tuduh gitu. Kita harus ingat itu. Jadi ini sebenarnya adalah langkah awal Prabowo untuk mencairkan suasana. Ini adalah langkah awal. Harapannya sih agar kemudian Demokrat bisa ditarik untuk menguatkan poros PKS Gerindra ini. Ditambah lagi kalau misalnya PAN yang terus-menerus, kita lihat deh apakah nanti reshuffle itu akan memberikan perubahan dalam tanda kutip dalam konstelasi di partai pendukung pemerintah. Apakah PAN kemudian terlempar dari kabinet? Kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan untuk mereka bergabung ke dalam poros ini juga makin kuat. Artinya begini, 4 partai ini nggak bisa dianggap enteng gitu. Walaupun di sebelah sana masih cukup banyak, kalau misalnya di
voting di DPR juga masih tetap kalah, tapi kontribusinya ini makin sempit tuh jaraknya, dan itu memudahkan untuk berkompetisi. Oke, seberapa seksi sebenarnya Demokrat? Kita tahu pada saat 2014 Demokrat memilih tanda kutip netral, tidak masuk ke kubu manapun. Bagaimana untuk 2019? Seberapa kuat pengaruh Demokrat? Karena kita tahu ketua umumnya 2 kali adalah pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya nggak tahu kan, sekarang ini disebut-sebut apakah kemudian SBY bisa bisa luluh hatinya kalau misalnya Prabowo mengatakan ya udah wakil saya Agus misalnya begitu. Ya. Karena nama itu juga yang nama saat itu ini santer. disebut-sebut gitu. Walaupun sebenarnya ada wacana juga bahwa mereka kemudian akan bisa bersatu, bersepakat dan menjalin kerjasama yang harmonis kalau misalnya tidak satupun dari mereka nama-nama berdarah biru di partai tersebut yang maju. Ya nggak tahu, orang banyak yang menspekulasikan Gatot Nurmantio untuk didukung oleh partai-partai ini karena safari Gatot Nurmantio di beberapa wilayah, di beberapa lokasi menunjukkan kedekatan gestur dengan poros ini. Itu juga bisa terjadi. Tapi yang jelas pertemuan tadi malam itu hanyalah langkah awal. Kalau dilihat dari gesturnya Pak SBY juga nggak terlalu antusias, bahasa yang disampaikan dengan sangat lugas, no deal, tidak ada koalisi di sini, menjalin kerjasama tanpa koalisi itu agak susah ya, karena mau kerjasama seperti apa nanti kita akan kritis tapi produktif, dan ya itu bahasa-bahasa politik yang biasa dipakai. Jadi ini sebenarnya langkah awal untuk 2019 intinya gitu, langkah awal untuk 2019, dan ini upaya perdamaian konkret yang dilakukan Prabowo kepada SBY, karena Prabowo juga mau mengatakan saya perlu Anda juga perlu saya untuk bisa untuk bisa melakukan sesuatu dalam persaingan ini gitu. Oke. Bagaimana ekspektasi masyarakat? Banyak mengatakan bahwa ekspektasi kita saat ini menarik. Presiden Joko Widodo tidak terlalu banyak berkomentar mengenai pertemuan tadi malam dan hanya mengatakan fokus bekerja. Tapi kita tahu banyak elit politik saat ini juga menjabat di posisi strategis. Ketika semuanya saat ini sibuk gerilya politik, bagaimana dengan tanggung jawab mereka kepada masyarakat dan kinerjanya? Ya mungkin masyarakat udah cukup lama paham bahwa itu biasa terjadi dalam politik Indonesia. Ya politik biasanya di akhir-akhir masa jabatan kita selalu mengenal politik otopilot ya. Jadi itu pesawat terbang otopilot aja, masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Mudah-mudahan sih nggak banyak hal yang riskan yang terjadi, karena kalau misalnya sudah bicara tentang alam kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi as long as kondisinya ceteris paribus, nggak terlalu signifikan ada perubahan, masyarakat sih fine-fine aja. Oke, baik. Semoga hasilnya juga fine-fine juga. Kita lihat bagaimana nanti geliat 2019. Terima kasih Alvito Dinova Ginting, Terima kasih. Dewan Redaksi CNN Indonesia.